Selamat malam Mas. Malam juga Mas. Perkenalkan saya Perawat Sius. Ini dengan Mas siapa? Ivan. Oh Mas Ivan. Umurnya berapa Mas? 22 tahun. Mas? 20 tahun. Di sini saya ingin memberikan intervensi bagaimana kehidupan seseorang dalam usia dewasa. Di sini ada beberapa intervensi. Yang pertama itu perkembangan psikososial dewasa yang normal dan menyimpang. Tujuan saya pada saat ini, saya ingin memberikan intervensi itu bagaimana Mas Ivan harus memposisikan diri di posisi saat ini, karena Mas Ivan sudah menginjak dewasa ya. Baik Mas, untuk waktunya mohon maaf, kurang lebih saya membutuhkan 15 menit Mas. Masih ya kan? Baik. Bagaimana kita harus memposisikan diri dalam usia seperti ini, usia dewasa seperti Mas Ivan? Itu banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu melakukan sesuatu yang menyimpang Mas. Misalnya kita bisa terpengaruh dari lingkungan. Di lingkungan kita kan mungkin dari teman-teman kita ada yang peminum, perokok atau mencuri. Itu kan perilaku yang menyimpangkan Mas. Di sini saya ingin memberikan pendidikan itu kepada Mas agar di usia seperti ini Mas benar-benar mengambil hal-hal yang positif. Mas tidak perlu mengikuti kebiasaan dari lingkungan sekitar Mas. Misalnya mereka suka mukul, suka merokok, suka minum mabuk. Carilah hal-hal yang positif. Di usia saya ini apa yang saya harus lakukan? Misalnya kita itu sudah bisa membantu orang tua di rumah. Apa yang bisa kita lakukan untuk membantu mereka? Ya, apa saja kegiatan di rumah itu kita kerjakan untuk bisa membantu kedua orang tua kita atau keluarga kita yang membutuhkan bantuan kita di usia-usia dewasa Mas ya. Yang kedua itu cara mencapai perkembangan psikososial dewasa yang normal. Cara mencapai psikososial dewasa yang normal itu bagaimana kita memposisikan diri di lingkungan sekitar kita, bagaimana kita harus menempatkan diri kita di sosial atau di lingkungan sekitar kita. Di usia saya seperti ini, bagaimana saya harus bergaul dengan orang lain, bagaimana saya harus memposisikan diri saya sama orang-orang sekitar saya. Carilah hal-hal yang memang bermanfaat untuk diri kita atau sama masyarakat di sekitar kita Mas ya. Yang ketiga itu menetapkan tujuan hidup. Kalau sudah usia-usia seperti ini kan kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Kita kan bukan kanak-kanak lagi yang perlu diarahkan ke sana ke sini. Kalau sudah usia dewasa, kita itu sudah tahu apa yang harus lakukan. Tetapi dengan satu catatan bahwa hal yang saya lakukan tidak boleh ke hal-hal yang negatif atau perilaku yang menyimpang. Yang saya lakukan harus hal-hal yang positif yang dapat menguntungkan diri saya atau keluarga saya. Itu perlu kita lakukan pada saat kita usia dewasa. Yang keempat, berinteraksi dengan banyak orang termasuk kawan. Di usia dewasa kan kita sudah terpikiran bagaimana kita harus menempatkan diri kita di masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita sudah dewasa, kita pasti berpikir kita bergaul dengan lawan jenis kita. Nah, di pikiran di usia-usia seperti itu kan adalah usia yang harus memang pahit. Nah, bagaimana kita memposisikan diri kita agar kita memang siap-siap untuk usia seperti ini. Kalau misalnya saya kalah atau saya bergaul dengan lawan jenis saya, apa yang saya harus lakukan? Perlu kita perhatikan hal-hal itu. Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang negatif atau yang menyimpang. Baik Mas, mungkin itu saja beberapa intervensi yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin ada yang bisa ditanyakan setelah saya sampaikan beberapa tadi. Baik, terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi di Mas ya. Terima kasih.